Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun berada, tentu kita bersyukur bisa bertemu kembali di majelis ngaji gercep, ngasah jiwa, gerak cepat, biar kita semangat kembali menghidupkan jiwa kemanusiaan kita untuk saling peduli dan berbagi kebaikan dan kemanfaat baik pada sesama maupun dengan alam semesta ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, untuk itu saya hanya ingin menyampaikan berbagi pengalaman kehidupan secara yang saya alami, yang saya baca, yang saya dengar, dan kemudian bisa menjadikan ilham atau hikmah untuk kita ambil kebaikan dan manfaat kehidupan dan penghidupan ini. Saudara-saudaraku, sebenarnya dari cikal bakal asal usul sangkan paraning dumadi, untuk mengenal sangkan paraning dumadi itu bahasa saya, karena bahasa saya dilahirkan di adat kejawaan, di adat kehidupan kelahiran saya di kampung Jawa, desa terpencil di tengah hutan Kedung Jati, desanya Klitikan. Dari pengalaman itu bahwa saya ingin mengetahui dan memahami dokumen kehidupan, dokumen manusia luhur mulia, dari mana asal usulnya. Saya kenal ibu bapak saya punya ibu bapaknya lagi, ibu bapaknya namanya buyut punya lagi, bapak ibunya lagi, namanya ya sampai udek sanalah. Itu kan berarti ada tata aturan sistem kehidupan. Nah, pada akhirnya berarti harus tahu sangkan paraning dumadi dari mana sih asal usul kita. Nah, dari kajian dialog diri inilah saya ingin berbagi cerita. Karena apa? Saya yakini ada dokumen hidup, dokumen kehidupan yang menceritakan. Untuk itu pada saat saya mengenal melalui bertahanut melalui, kalau orang Jawa, semedi. Semedi itu kan punya makna macam-macam. Orang semedi ya, bahasa orang Jawa semedi. Padahal semedi itu saya artikan dari bahasa aksara hijaiyah, namanya as-somadu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang dinamakan surat Al-Ikhlas. Jadi orang semedi itu dasarnya harus ikhlas. Ikhlas itu artinya ikhlas, ya tulus, tidak terbelenggu, tidak ada kemelekatan apapun, hanya pasrah, suwung kalau orang Jawa, mengosongkan diri agar menuju ke tiada batasan. Hanya Allah yang tiada batas, sedang makhluk ciptaannya ini terbatas oleh ruang dan waktu. Pandangan kita melihat, kalau kita melihat langit, seolah-olah langit biru. Kalau melihat gunung dari kejauhan, seolah-olah gunung itu warnanya biru. Kalau melihat laut, seolah-olah di kejauhan gak ada apa-apa, tanpa batas, terlihatnya biru. Karena saya artikan, ternyata pandangan batasan kita dalam melihat ternyata warnanya biru.
Nah, dari pengalaman perjalanan ini ternyata saya dikenalkan dengan seorang ibu. Ya, namanya Tunjung Biru. Artinya keterbatasan saya mengerti seorang ibu bahwa kita hidup ini tidak lepas dari seorang ibu. Maka saya menghargai, menghormati ibu kandung saya yang mengantarkan saya ke muka bumi. Nah, inilah kalau dalam firman-Nya Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan engkau dari perut ibu kalian, dari perut ibu engkau tanpa tahu apapun. Diruntut. Ternyata ada cerita. Kita tidak lepas dari seorang ibu. Kita lahir di bumi ini disebut namanya ibu pertiwi. Nah, berbagai macam kota. Ternyata ada ibu kota. Nah, ibu kan di jari kita, ya, dari jari mau kelingking, ya, mau emas, jari emas. Ternyata ada ibu jari. Ya boleh aja sih beda pendapat, gak apa-apa, beda pendapat. Yang penting bagaimana dengan beda pendapat kita punya pendapatan. Dengan pendapatan kita untuk saling peduli dan berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan. Gitu saudara-saudara. Jadi ya lucu-lucuan ya gak apa-apa lah. Nah, artinya apa? Inilah kekuatan namanya al-insan, ya An-Nas, ya Basar, ya Bani Adam, keturunan Bani Adam. Ketuanya, nah, ibaratnya awal muasalnya kita adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam ternyata nggak betah, nggak kuat di surga sendirian. Akhirnya apa? Turun ke bumi ini, ketemu Bunda Hawa, Siti Hawa panggilannya. Hawa ini juga jangan diartikan letter luck yang tersurat aja, tapi ada yang tersirat namanya Sastro Jendro. Sastro Jendro itu apa? Sastra bahasa. Untuk apa? Memaknai falsafahnya. Ibu Hawa namanya Hawa. Hawa itu kan apa? Hirupan udara. Nah, kalau Nabiullah Adam nggak ketemu Bunda Siti Hawa, nggak bisa bernapas, bagaimana bisa hidup? Ya kan? Makanya Bunda ini seorang ibu itu memberikan kekuatan kehidupan. Akhirnya saya mengungkap, berdialog diri dengan kajian saya melalui dokumen manusia luhur mulia, ya adanya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu ya adanya Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, cerita-cerita kehiyangan, kemalaikatan, bahasanya kan gitu. Nah, tertulislah dalam dokumen kehidupan, dokumen manusia luhur mulia, ya Kitabullah yang saya yakini, yang saya percaya. Sebagai saya seorang muslim, orang yang pengennya selamat, hanya pasrah kepada Allah, pedomannya Kitabullahnya, Alkitabnya ya Al-Furqan, ya An-Nur, ya As-Sifa, ya Al-Hakam, ya Ar-Ruh. Nah, itu di dalam Kitabullah tulisannya aksara hijaiyah. Nah, saya ini kan lahir di desa kampung Jawa nih, Bono Coroko, Bodo Joyonyo, Monggo Bodongo. Nah, bahasa aksara hijaiyah, bukan aksara hijaiyah, bahasa Jawa no Coroko. Nah, bagaimana saya mengenal atau memahami aksara hijaiyah sehingga bisa kita pahami secara yang tertulis, yang tersurat maupun tersirat, sehingga saya bisa menjalankan untuk kebaikan dan kemanfaatan baik kepada sesama dan alam semesta. Inilah cerita awal muasal saya menyintai tulisan aksara hijaiyah. Maka orang menyebut saya kadang-kala abah, padahal kiai. Akhirnya saya gabungkannya aja, program gerakan kita ngaji gercep ngasah jiwa gerak cepat dengan apa? Abah Kiai. Abah Kiai itu apa? Aktivasi bahasa aksara hijaiyah, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah, metode dalang. Untuk itu bagi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun berada, ikutilah terus perjalanan ngaji gercep ini, sehingga nanti kita akan membahas aksara hijaiyah
dengan metode dalam, sehingga menjadikan hikmah yang bisa mendatangkan berkah yang berlimpah untuk kita semuanya. Terima kasih pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!